Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Ari Budiawan. Dan kali ini kita masih membahas tentang Microsoft Office Word. Oke, jadi tentunya ketika kita mengenal si Microsoft Office Word, kita pun harus mengenal dengan yang namanya Cengkes. Oke, nah jadi akan saya paparkan sedikit apa itu Cengkes ya. Cengkes adalah untuk mengatur format penulisan kalimat seperti huruf awal kalimat selalu besar, mengecilkan semua huruf dalam kalimat, kemudian setiap font dalam kalimat memiliki huruf besar semua, kemudian setiap awal kata font menjadi besar, dan mengubah huruf awal menjadi kecil jika bersifat sentence, case, atau sebaliknya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan Cengkes. Nah, sekarang tanpa panjang lebar, kita akan praktikkan ya bagaimana menggunakan Cengkes dan apa perubahan yang terjadi ketika kita menggunakan Cengkes. Tentunya Cengkes ini sangat penting. Kenapa? Karena Microsoft Office Word adalah aplikasi pengolah kata yang tentunya akan selalu berkaitan dengan yang namanya kalimat. Oke, langsung saja. Setelah kalian membuka si Microsoft Office Word, kalian pilih di bagian tab Home, kemudian di Font ya, dan kalian pilih yang namanya Cengkes. Oke, jadi di dalam Cengkes ini terdapat beberapa format penulisan kalimat yang bisa kita gunakan. Dari kelima format penulisan ini mempunyai format yang berbeda tentunya. Nah, mari kita simak seperti apa perbedaan yang akan terjadi ketika kita menggunakan dari salah satu Cengkes yang ada di dalam Microsoft Office Word. Sedikit pengetahuan bahwasannya kenapa kita harus mengetahui ya tentang Cengkes ini, dimana Cengkes ini sangat penting ya. Jika kita disuguhkan dengan sebuah data yang sangat banyak, mempunyai satu paragraf, lalu kemudian kita diminta untuk merubah kalimat atau hurufnya menjadi huruf besar ataupun kecil, atau di setiap awal kalimatnya menjadi besar, tentunya kita memerlukan sesuatu yang bisa kita lakukan secara instan ya, secara cepat atau secara otomatis tanpa kita mengetik ulang kalimat yang sudah disuguhkan. Oke, jadi kita akan langsung bahas ya. Seperti apa saja perubahan yang akan terjadi. Misalkan di sini saya akan menuliskan kata pendidikan ya, simulasi. Lalu kemudian kita tuliskan juga di bawah dengan huruf besar ya. Oke. Jadi, kalau secara manual, jika kita ingin mengetikkan huruf besar, itu kita bisa tekan caps lock pada keyboard laptop atau komputer. Namun, bagaimana jadinya jika data yang kita miliki itu mempunyai jumlah yang banyak? Tentunya kita akan kesulitan jika kita menulis kembali atau mengetik kembali dari awal. Maka dari itu kita memerlukan atau membutuhkan sesuatu yang bersifat otomatis. Dan Cengkes ini bisa membantu kita untuk merubah setiap kalimat yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam Cengkes itu ada beberapa format ya. Ada sentence case, ada lowercase, ada uppercase, ada capital H word, ada toggle case. Oke, kita bahas satu-satu.
sentence case ya, ini digunakan untuk membuat huruf awal kalimat selalu besar. Nah, jadi format ini digunakan jika kita ingin huruf awal kalimat selalu besar. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini huruf awal kalimatnya itu diawali dari huruf besar. Oke, jadi kita langsung praktekkan saja. Untuk cara menggunakannya, langkahnya adalah kalian blok dulu ya. Kalian blok dulu kalimat yang ingin kalian rubah format kalimatnya atau format hurufnya. Lalu kemudian kalian pilih change case, kalian pilih sentence case ya. Apa perubahan yang terjadi? Oke, perhatikan baik-baik, saya ulangi kembali penulisannya. Kita blok, lalu kemudian kita pilih change case, kemudian kita pilih sentence case. Apa yang terjadi? Ya, yang tadinya huruf S pada simulasi ini besar, dia berubah menjadi kecil. Kenapa? Karena pada dasarnya sentence case ini digunakan untuk membuat huruf awal kalimat selalu besar ya. Jadi ini adalah huruf awal kalimat ya yang akan selalu besar. Oke, bisa dipahami. Lalu kemudian kita coba pada kalimat yang mempunyai huruf kapital semua. Kita blok, lalu kemudian kita pilih change case, kemudian kita pilih sentence case. Oke, jelas ya terlihat perubahannya. Jadi dia hanya di awal kalimat yang mempunyai huruf besar. Jadi itu yang terjadi jika kita menggunakan change case. Lalu kemudian kita akan membahas format berikutnya, yaitu lower case ya. Lower case ini digunakan untuk membuat setiap huruf itu berukuran kecil ya. Jadi setiap huruf yang kita ketikkan itu, atau setiap huruf yang kita blok, yang kita pilih, dia akan berubah menjadi huruf kecil. Contoh seperti ini, kita sudah blok ya huruf kapital ini, lalu kemudian kita pilih lower case. Nah, apa yang terjadi? Maka dia akan berubah menjadi huruf kecil ya. Nah, itu. Lalu kemudian kita akan pilih format selanjutnya, yaitu uppercase. Uppercase digunakan untuk membuat suatu kalimat menjadi huruf kapital. Contohnya seperti ini, kita blok, lalu kemudian kita pilih uppercase. Maka dia akan secara otomatis menjadi huruf kapital semua ya. Lalu kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kapitalis H word ya, dimana dengan format kapitalis H word ini kita bisa mengubah setiap kata font menjadi besar. Contohnya seperti ini, kita blok ya, lalu kemudian kita pilih kapitalis H word ya. Nah, jadi setiap kata awal font menjadi besar ya, seperti ini. Jadi setiap katanya akan menjadi besar. Contohnya ini pendidikan simulasi, ada dua kata, pendidikan simulasi, maka dia terdapat dua kata. Nah, ketika kita memilih yang kapitalis H word ya, dimana format ini ya, akan merubah setiap huruf awal kata menjadi besar. Nah, karena ini ada dua kata, pendidikan simulasi, maka dia akan berubah menjadi huruf kapital di setiap katanya. Di awal kata pendidikan, kemudian di akhir kata di awal kata simulasi. Nah, apa bedanya dengan sentence case? Bedanya adalah ketika sentence case kita gunakan, maka dia hanya memberikan perubahan pada huruf awal kalimat. Jadi setiap awal huruf kalimat yang akan menjadi kapital. Tapi jika kita menggunakan kapitalis H word,
maka di setiap kata akan berubah menjadi huruf kapital. Itu bedanya ya. Jadi kalau misalkan kita sentence case itu hanya di awal kalimat saja, tapi jika kita menggunakan capital H word itu di setiap awal kata akan menjadi besar. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada toggle case. Dimana toggle case ini jarang sekali digunakan karena format ini mempunyai format yang jarang sekali digunakan. Contohnya seperti ini, jika kita pilih ya, kita blok dulu, kemudian kita pilih toggle case, maka dia akan seperti ini. Dan ini jarang sekali digunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di komentar. Itulah tadi beberapa format penulisan kalimat yang ada pada Cengkes. Dan kita bisa tahu dari apa yang sudah kita kerjakan, kita bisa tahu apa sih kegunaan dari Cengkes. Yang pertama, kita bisa merubah huruf menyesuaikan dengan kebutuhan kita secara cepat ya. Jadi dengan tidak lagi harus mengetik ulang, tetapi kita bisa merubahnya secara langsung dengan cara memblok, kemudian kita pilih format yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini atau pada video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.